Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Review Community Shield Manchester City, Manchester United kalah adu penalti Jonny Evans. Yang gua nggak ingat kapan terakhir kali dia ambil penalti ya. Dipercaya menjadi algojo dan gagal. Kendati pun sebenarnya niat maksudnya benar, ingin nendang ke tengah, hanya saja ya terlalu tinggi. Gua nggak tahu apakah sudah dipersiapkan dari latihan. Tapi yang jelas ya menendang penalti di situasi yang sebenarnya ini kan berbeda dengan yang dilatih. Dan ya seperti gue katakan di awal ya, gue nggak inget kapan terakhir kali Jonny Evans mengambil penalti. Tapi terlepas dari sisi hasil, oke, kita kalah adu penalti, kita tidak mendapatkan trofi. Manchester City by the way yang nampak skuadnya lebih jadi, bukan dalam arti individu karena menurunkan beberapa pemain muda juga, tapi paling tidak bagaimana Pep Guardiola dengan skuadnya ini kan memiliki periode yang lebih lama. Sementara Manchester United seperti gue singgung di preview, selain Erik ten Hag, nyaris banyak hal baru di tim kepelatihan maupun juga manajemen. Erik ten Hag, Manchester United menurunkan 4-2-3-1 di awal. Dan yang menarik bagaimana ada 4 pemain yang tidak ikut preseason tapi diturunkan dari awal. Ada Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes. Bahkan Lisandro Martinez dimainkan di posisi bek kiri. Di tengah ada Jonny Evans dan juga Harry Maguire di bek tengah ya. Tapi dalam perkembangannya, gua melihat Manchester United seperti yang dimainkan di preseason lebih banyak memakai formasi 4-2-4. 25 menit kurang lebih di babak pertama, Manchester United lebih terdominasi oleh Manchester City dari sisi possession misalnya. Bahkan Manchester City sempat juga menciptakan beberapa peluang. Ada satu peluang yang tercipta juga karena kesalahan individu Lisandro Martinez. Ada juga bola yang mengenai Mistar. Tapi yang gua lihat ya, yang menjadi poin positif juga di pertandingan tersebut adalah bagaimana Manchester United mampu mengembangkan permainan setahap demi setahap. 20-25 menit mereka terdominasi, tapi setelahnya mereka mampu mengambil alih. Bahkan mereka mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya. Secara keseluruhan ya, 2 babak gua menilai Manchester United is a better team. They are a better team. Mereka tim yang lebih bagus dalam hal menciptakan peluang. Mereka menciptakan lebih banyak peluang menurut gue ya dibandingkan dengan Manchester City. Hanya saja sama seperti ketika menghadapi Liverpool, Manchester United di preseason ya, Manchester United memiliki permasalahan di clinical, di ketajaman, dan itu yang terjadi. Marcus Rashford misalnya ya, sayang sekali tendangannya membentur Mistar. Lalu di babak pertama, situasi antara Amad Diallo dengan Mason Mount. Lalu juga ada finishing yang luar biasa dari Bruno Fernandes tapi sayang offside. Artinya Manchester United terlepas dari hasil mereka kalah adu penalti, tapi gua menilai ada banyak faktor positif, terutama di sisi permainan, di sistem. Tapi tetap ada kelemahan, harus diperbaiki. Dengan cara apa? Penambahan kualitas, itu nomor 1. Nomor 2 tentu saja perbaikan kualitas, penambahan kualitas, menambah rekrutmen ya, pemain-pemain baru. Ya, ketika video ini gua bikin, sudah ada 2 pemain yang here we go, Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt. Lalu juga gelandang. Menurut gua ini membutuhkan kualitas baru lagi, terutama di central defensive midfielder. Posisi dari Casemiro tadi, di mana sebenarnya Casemiro juga tampil bagus, hanya saja tidak secara konsisten menurut gua secara ringan amatiran. Tadi di 20-25 menit gue melihat Manchester United agak sedikit kaku ya, terutama dari sisi positioning, di mana mereka agak terlalu jauh nih menempatkan pemain jarak ya, maksud gue antara pemain belakang, pemain tengah dan juga pemain depan, sehingga ya ini memudahkan Manchester City untuk merebut bola, mengambil kendali. Tapi setelahnya ketika mereka bisa tampil solid di belakang, perlahan mereka mampu menguasai possession, mengambil alih permainan, dan bahkan menciptakan beberapa peluang. Dan secara keseluruhan Manchester United sebenarnya mampu menciptakan big chances 2. Kendati pun possession mereka kalah, gua menilai Manchester United tampil dengan determinasi yang cukup tinggi, cukup bagus di Community Shield tadi. Dengan jumlah tackling, jumlah duel, jumlah clearance yang lebih banyak dibandingkan dengan Manchester City. Ada banyak hal tentu saja yang bisa dikomplain ya terkait dengan hasil tadi, terutama kalah adu penalti, tapi gua secara dengan amatiran ini masih dalam ruang lingkup, masih dalam
periode pre-season. Dan kalau Manchester United menampilkan apa yang tadi disuguhkan ya, dengan ada perkembangan teknis, dengan adanya kualitas yang datang lagi, gua sih optimis dengan musim ini. Karena ya gua melihat ada pola yang sama, ada pola yang berkembang. Sekali lagi, gua menyisihkan hasil. Gua mengesampingkan ya yang menang trofinya adalah Manchester City. Kalau kita hanya berbicara di situ saja, ya ini tentang membicarakan hasil, melupakan yang namanya proses. Yang gua lihat lebih ke prosesnya. Dari pertandingan pertama, pertandingan kedua dan seterusnya di preseason sampai puncak persiapan di preseason ini adalah Community Shield. Dan gua melihat ada konsistensi perkembangan di sana, step by step. Tapi tetap ada yang harus diperbaiki. Gua melihat bahwa Manchester United ya seperti gua katakan tadi ya, menciptakan lebih banyak peluang bagus. Mereka pun juga tadi di beberapa periode memainkan sepak bola yang bagus. Manchester United juga berkembang permainannya di pertandingan ya, seperti gua katakan tadi di 20-25 menit awal lebih banyak terdominasi, tapi setelahnya mereka lebih bisa mengembangkan permainan. Kita melihat menurut gue melihat ada gaya di sana, paling tidak konsistensi dari formasi. Baik itu ketika dalam possession maupun juga out of possession, bagaimana 4 pemain di depan ini melakukan pressing yang sangat menyulitkan pemain-pemain Manchester City, bagaimana pergerakan dari lini tengah ya, misalnya Casemiro dan juga Kobbie Mainoo, lalu juga pemain-pemain belakang ketika mereka melakukan build up dari belakang ya, ada bola yang bisa didirect, ada bola yang disusun dari belakang dengan kualitas dalam tanda kutip seadanya. Kenapa gue bilang seadanya? Ya Lisandro Martinez bermain di posisi bek kiri. Gua nggak ingat kapan terakhir kali Lisandro Martinez bermain di posisi bek kiri di Manchester United. Lalu juga pemain-pemain yang misalnya baru mengalami pertandingan pertama preseason musim ini, termasuk juga Lisandro Martinez, termasuk juga Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan juga beberapa pemain lain. Sehingga menurut gua faktor-faktor tersebut ketika gua akumulasikan, ya gua melihat Manchester United punya peluang untuk musim ini paling tidak lebih bagus ya daripada musim kemarin. Lalu gue juga melihat ya formasi ya ini sangat-sangat konsisten 4-2-4. Lalu juga penampilan dari gaya yang diterapkan walaupun dengan pemain yang berbeda, artinya pemain-pemain yang tidak ikut preseason mereka cenderung bisa beradaptasi dengan bagus di permainan yang diterapkan oleh Manchester United. Dan dengan bisa beradaptasinya mereka ya, pemain-pemain kunci ini dengan sistem permainan yang diterapkan nyaris konsisten selama preseason, ini menunjukkan ya daya terima mereka itu bagus. Sistem ini bisa diterima oleh mereka, baik itu secara teknis maupun juga secara fisik. Sekali lagi, gue melihat Manchester United ada faktor positif yang masih harus dikembangkan lagi ya, dan sepanjang musim ini juga bisa dilakukan perkembangan tersebut. Gua secara ringan amatiran melihat hal lebih positif ya. Di preseason kali ini puncaknya ketika menghadapi Manchester City di Community Shield tadi, yes kita kalah sekali lagi, iya mereka yang mendapatkan trofi. Tapi kalau gua melihat misalnya gua tarik musim lalu di preseason, ada banyak hal yang meragukan dari cara permainan, dari hasil pun juga demikian. Dan walaupun Manchester United mampu menang menghadapi Wolves di pertandingan pertama, tapi kesulitan dan juga keraguan itu tetap ada di pertandingan tersebut, dan justru akhirnya bisa berlanjut ya dalam tanda kutip ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Artinya Manchester United ini sangat berjuang untuk bisa menerapkan permainan yang diinginkan. Tapi kali ini gue melihat mereka lebih bisa, dan gue secara ringan amatiran yang melihat lebih positif, lebih optimis ketika ada kualitas-kualitas nanti yang masuk, baik itu misalnya pemain yang cedera ya, Rasmus Højlund, pemain yang belum diberi kesempatan seperti Joshua Zirkzee, Leny Yoro, ataupun pemain yang baru bergabung, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, atau mungkin ada pemain baru nanti yang bisa datang memperkuat lini tengah misalnya, yang gue nilai juga membutuhkan penambahan kualitas. Secara keseluruhan gue tidak ingin terlalu memberikan komentar per individu di pertandingan tadi. Yes, gue jelas terlihat ada pemain yang tampil luar biasa, tampil bagus, ada pemain yang sedang juga berjuang, ada pemain yang tampil mengecewakan. Tapi anomali tersebut menurut gue masih dalam ruang lingkup preseason, di mana perkembangan dan juga perbaikan sangat mungkin bisa dilakukan. Kuncinya apa? Style permainan secara kolektif yang di pertandingan tadi, kalau gue refleksikan agak sedikit ke belakang di rentetan atau series preseason,
ada konsistensi sekali lagi, dan ini membawa rasa optimis bagi gua. Paling tidak Manchester United lebih bisa bersaing. Gua lebih lebih enjoy, katakanlah demikian, melihat pertandingan tadi. Walaupun sekali lagi gua ulangi, yes kita kalah, yes mereka mendapatkan trofinya, tapi Manchester United ya seperti gua katakan ya, mereka menciptakan lebih banyak peluang. Ada hal yang harus diperbaiki, iya ya, lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan. Tapi secara keseluruhan gua tidak sabar sih untuk menantikan musim ini bergulir untuk Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.